Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Shalom anak-anak, apa kabarnya hari ini? Wah, Miss Waya senang sekali hari ini bisa menyapa anak-anak semua dalam ibadah pada hari ini. Iya anak-anak, karena sekarang masih ada virus corona, jadi kita beribadahnya melalui ibadah virtual ya. Tapi Miss Waya yakin dan percaya walaupun melalui ibadah virtual tidak akan mengurangi sukacita anak-anak semua untuk beribadah kepada Tuhan. Ya baik anak-anak, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Miss Waya minta anak-anak semua duduk yang rapi. Duduk yang rapi semua, ayo. Ya, kalau semua sudah duduk yang rapi, kita akan memulai ibadah kita dengan puji-pujian yang akan dipimpin oleh Miss Leni. Baik anak-anak, kita akan memuji Tuhan. Jadi Miss Leni minta anak-anak semua berdiri ya. Kita memuji Tuhan dengan lagu dan gerak. Kita menyanyi lagu Yesus Popo ya. Ayo anak-anak semuanya berdiri yuk.
baik anak-anak, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan membuka ibadah kita ini dengan doa pembukaan. Untuk itu semua silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Silakan duduk. Kita mau berdoa. Kalau kita mau berbicara sama Tuhan, kita harus sopan. Untuk itu semuanya duduk yang manis, semua sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Ayo, masih ada yang belum sikap doa yang baik. Oke, semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dari tidur kami semalam hingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan-Mu pada mama, papa, dan kami semua yang ada dalam rumah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tadi kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian yang kami naikkan tadi dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa di sorga. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah siap untuk beribadah. Tuhan tolong kiranya ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami sudah siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak, kita akan memberikan persembahan syukur yang sudah disiapkan mama papa. Anak-anak dapat mengisi di dalam amplop dengan rapi dan dapat dikumpulkan nanti di sekolah. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi lagu persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Ya, baik anak-anak, sekarang kita akan membaca firman. Miswaya akan bacakan satu ayat dari Alkitab. Sebelumnya kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau Iya anak-anakku semuanya, sebelum Miswaya bacakan kita satu ayat firman, sebelumnya kita harus berdoa dulu. Semuanya sikap doa yang baik. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus tolong, semoga firman yang akan kami dengar
yang akan anak-anak dengar dapat tertanam dalam hati dan pikiran mereka, dapat mereka mengerti dan dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Engkau juga memberkati Miswaya yang akan membawakan firman pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau saja yang berkata-kata melalui mulut bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, agar firman yang akan disampaikan dapat anak-anak mengerti dan mereka pahami ya Bapa di sorga. Bapa di sorga, inilah doa kami sudah siap membaca dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, pembacaan firman kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18a. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Miswaya akan bacakan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Coba anak-anak sebutkan sama-sama ya, ucapkan sama-sama ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke. Ma, kenapa kita makan telur terus kak? Kapan makan ayam gorengnya? Bosan makan telur terus. Ayam goreng lagi, ayam goreng. Kemarin makan sate lagi. Bosan sekali, Pak. Kita pergi makan di KFC, Kak. Kita makan di KFC, malas sekali dan Mama punya ayam goreng paling tidak enak sekali. Coba kita pergi makan di KFC sudah, Papa. Saya malas sekali makan Mama punya ayam goreng ini. Bosan sekali. Papa, ayo Pak, kita makan di restoran lagi Kak. Mama cuma masak sayur kuah. Bosan makan sayur, terus sayur kuah, terus ayo apa kita ke restoran lagi. Papa tolong makan. Saya punya nasi sisa itu kasih habis Habis tadi terlalu banyak, saya ambil terlalu banyak sekali jadi. Papa tolong kasih habis Kalau Papa tidak mau kasih habis sudah Papa buang sudah sisanya. Kasih biar sudah itu. Habis sudah tidak bisa makan lagi. Saya sudah tidak mau makan. Papa juga kalau Papa tidak mau makan sudah buang sudah sisanya itu. Tidak apa-apa. Saya tidak mau makan masakan Mama lagi ya. Masakan Mama tidak enak. Asin lagi. Pokoknya saya sudah tidak mau makan masakan Mama lagi ya. Untuk apa? Kalau kita mau makan itu kita disuruh berdoa dulu, mengucap syukur dulu. Padahal kan Papa yang jelas-jelas Papa yang kerja, Papa yang dapat uang, Mama yang belanja, Mama yang masak. Baru kenapa kita harus mengucap syukur sama Tuhan? Kita mau makan harus berdoa dulu. Kan itu semua datangnya tuh dari Papa yang kerja, Papa yang capek-capek kerja baru dapat uang. Mama yang pergi belanja capek-capek di pasar, baru Mama yang masak capek-capek. Itu kan semua dari Mama dan Papa, bukan dari Tuhan. Kenapa kita harus berdoa mengucap syukur sama Tuhan? Nah, anak-anak, sudah lihat kan tadi drama yang Miswaya dengan Miss Leni bawakan tadi? Nah, dari drama yang Miswaya dan Miss Leni bawakan tadi, Miss mau tanya, seberapa seringkah anak-anak mengucap syukur sama Tuhan untuk berkat yang Tuhan beri? Sering tidak mengucap syukur? Atau cuma makan langsung makan saja tidak berdoa? Padahal berkat Tuhan itu atau makanan, minuman yang ada di rumah itu semua tersedia karena berkat dari Tuhan, karena anugerah dari Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati itu makanan yang ada di rumah. Nah, seperti yang tadi Miswaya dan Miss Leni peragakan tadi, atau drama yang Miswaya dan Miss Leni bawakan tadi, ada tidak yang sering mengeluh dengan masakan mamanya? Ayo, siapa? Siapa yang suka mengeluh dengan masakan mamanya? Bilang, saya bosan mama masaknya ini terus.
mama masaknya itu terus. Atau bosan, mama tiap hari masak ayam goreng terus. Mama tiap hari bikin sayur kangkung terus. Mama tiap hari bikin telur dadar terus. Saya bosan ah. Siapa coba? Ayo jujur. Pasti ada kan anak-anak yang suka begitu, suka bilang bosan dengan masakan mama, suka bilang masakan mama tidak enak. Saya tidak suka masakan mama. Mama punya masakan tidak enak. Mama punya masakan asin atau mama punya masakan tawar. Saya tidak suka dengan masakan mama ini. Atau saya bosan dengan mama punya masakan. Ayo sudah papa atau mama, kita pergi makan di luar sudah. Bosan sekali makan di rumah. Siapa yang suka begitu? Ayo. Pasti ada kan anak-anak yang suka begitu. Atau saya tidak mau makan masakan mama. Biar sudah saya lapar saja. Daripada saya mau makan makanannya mama, masakannya mama, saya bosan. Pasti ada yang begitu toh. Jadi terus ada tidak yang suka mau makan saja, maunya pergi makan di luar sana. Pasti ada kan yang mau makan, dia tidak mau makan makanan rumah, makanan yang sudah mama atau papa masak, dia mau minta pergi makan di KFC sana atau pergi makan di restoran. Pasti ada anak-anak yang begitu kan. Jadi mulai sekarang anak-anak harus mengucap syukur. Apapun makanan yang sudah mama atau papa sediakan di rumah harus dimakan. Tidak boleh cepat bosan dengan masakan mama atau masakan papa. Kita harus selalu mengucap syukur atas berkat yang sudah ada di rumah kita. Ada makanan, ada minuman, itu semuanya dari Tuhan. Jangan kita bilang seperti yang tadi itu. Dia bilang, buat apa sih kita berdoa? Padahal kan ini makanan ada karena papa yang kerja, mama yang masak. Tapi semuanya itu dari Tuhan. Kalau papa bisa kerja, itu pekerjaan berasal dari Tuhan. Tuhan yang kasih papa pekerjaan, Tuhan kasih papa kesehatan, sehingga papa bisa kerja. Coba kalau papa sakit, bisa kerja tidak? Pasti tidak bisa toh. Papa tidak bisa kerja, papa tidak dapat uang kalau papa sakit. Kalau mama sakit, siapa yang mau masak di rumah? Jadi mama pun bisa masak di rumah karena Tuhan ada kasih sehat dan kuat, sehingga mama bisa masak untuk keluarga yang ada di rumah. Jadi anak-anak harus selalu mengucap syukur sama Tuhan. Tidak semua, kita harus bersyukur. Miss dan anak-anak semua harus bersyukur karena di rumah masih ada makanan. Karena banyak di luar sana mereka tidak bisa makan seperti yang kita makan. Mungkin kita di rumah cuma makan nasi dengan telur goreng. Itu kita harus bersyukur karena di luar sana ada banyak sekali orang-orang yang tidak bisa makan seperti yang kita makan. Di luar sana banyak orang-orang yang mati kelaparan. Ada yang sampai badannya kurus tinggal tulang. Kalau Miss Waya ini kan gemuk tuh. Karena Miss Waya bersyukur, selalu bersyukur. Biarpun cuma makan nasi dengan telur, Miss Waya selalu bersyukur. Sehingga Tuhan tetap kasih berkat selalu. Sampai Miss Waya punya badan ini besar begini. Siapa yang mau ikut seperti Miss Waya? Harus selalu bersyukur sama Tuhan. Ya anak-anak, Miss mau kasih lihat foto-foto dari orang-orang yang di luar sana, yang mereka tidak bisa makan seperti yang kita makan, sampai mereka kelaparan, sampai mereka punya badan kurus, tinggal tulang, kayak zombie begitu. Kalau jalan itu tinggal tulang saja. Terus ada yang sampai mati atau ada yang sampai meninggal karena mereka tidak bisa makan. Miss mau kasih lihat foto-fotonya ya. Anak-anak lihat baik-baik ya fotonya. Oke? Nah, kalau ini coba lihat si kakek lagi cari makanan di tempat sampah karena di rumahnya sudah nggak ada makanan. Akhirnya kakek harus cari makan di tempat sampah. Sedih ya.
Coba lihat yang ini anak-anak. Ini ada anak-anak dengan bapaknya. Mereka makan di tempat sampah. Mereka sudah nggak peduli lagi mau makanannya busuk, basi. Mereka tetap makan karena di rumah juga udah nggak ada makanan. Aduh, kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Nah, begitu juga dengan anak ini. Dia juga mencari makan di tempat sampah. Kasihan ya, karena di rumah nggak ada makanan. Akhirnya anak ini harus cari makan di tong sampah deh. Kalau foto yang ini adalah foto dari Afrika sana anak-anak. Anak ini dia menangis. Saya lapar tapi tidak ada makanan. Coba lihat anak-anak badannya kurus. Kasihan sekali loh. Nah, kalau yang ini ada anak bayi yang badannya sangat kurus. Waktu ditimbang pakai timbangan ember, berat badannya itu sangat ringan karena anak ini nggak bisa dapat makanan atau susu. Nah, kalau bapak yang ini, lihat coba badannya sudah sangat kurus, tinggal tulang. Sampai-sampai bapak ini sudah nggak bisa jalan karena tidak punya tenaga untuk jalan. Karena bapaknya tidak bisa makan, tidak ada makanan. Begitu juga dengan anak-anak ini. Mereka harus antri lama untuk dapatkan makanan. Dapat makanan pun cuma sedikit anak-anak. Coba lihat kasihan badan mereka. Kurus tinggal tulang. Nah, ini yang paling menyedihkan. Coba anak-anak lihat badannya kurus tinggal tulang kan? Ini karena dia sudah tidak dapat makanan, tidak ada makanan yang bisa dia makan sehingga dia mati atau meninggal karena kelaparan anak-anak. Nah, sudah lihat kan foto-foto tadi? Sudah lihat? Siapa yang mau kayak begitu? Siapa yang mau jadi kayak begitu? Ada? Ada yang mau jadi kayak begitu? Badannya kurus, tinggal tulang. Ada yang mau jadi kayak begitu? Kalau Miss Waya nggak mau. Miss Waya tidak mau kalau sampai jadi kurus begitu. Biar sudah Miss Waya punya badan besar begini. Tidak apa-apa. Daripada Miss Waya harus jadi kurus. Aduh, tidak mau. Anak-anak juga jangan ada yang mau jadi kayak begitu ya. Jadi bagaimana caranya kita harus mengucap syukur sama Tuhan? Bagaimana? Caranya kita mengucap syukur sama Tuhan. Pertama, kita harus selalu berdoa mengucap syukur sama Tuhan sebelum kita makan. Jangan lupa ya anak-anak untuk selalu berdoa, ucap syukur sama Tuhan untuk makanan yang sudah Tuhan berikan. Karena makanan itu berasal dari Tuhan. Berkat-berkat yang ada di rumah kita semua berasal dari Tuhan. Jadi jangan pernah lupa ya, sebelum makan harus berdoa. Ingatkan juga mama, papa, atau kakak dengan adik. Kalau mama sudah makan atau papa makan belum berdoa, kasih ingat, papa berdoa dulu, mama berdoa dulu sebelum makan ya. Jangan lupa ya, anak-anak harus berdoa sebelum makan. Dan ingatkan juga mama papa, kalau anak-anak lihat mama papa mau makan baru belum berdoa, diingatkan ya. Oke, terus kalau ambil makanan harus selalu dihabiskan, tidak boleh kita sisa-sisa makanan. Kalau memang anak-anak bilang, aduh saya ambil nasi 1 sendok saja deh, karena saya takut tidak habis.
ambil 1 sendok. Kalau anak-anak rasa, enak ternyata, masakan mama ternyata enak. Nah, baru ditambah. Tidak boleh sudah ambil, mama punya masakan ini kayaknya enak, saya mau ambil banyak-banyak kah? Saya ambil nasi 2 sendok, saya ambil ayam goreng 3 potong, saya ambil sayur 2 sendok. Nanti habis itu ternyata tidak bisa kasih habis. Jadi akhirnya dibuang, sayang toh. Jadi kalau anak-anak mau mengambil makanan, ambil sedikit dulu, jangan langsung ambil banyak-banyak toh. Sesuaikan dengan porsi yang anak-anak bisa habiskan. Kasih ingat juga mama, papa, kakak, adik atau om, tante, kalau ambil makanan nggak boleh ambil banyak-banyak langsung. Boleh ambil banyak, yang penting habis. Kalau nggak bisa kasih habis, berarti anak-anak harus ukur dulu. Kasih tahu mama, papa juga, mama, saya punya nasi sedikit dulu ya. Nanti kalau saya bisa habis, saya masih belum kenyang, nanti saya tambah lagi ya. Itu ya anak-anak, ingatkan juga orang tua untuk tidak membuang-buang makanan. Terus kita tidak boleh cepat bosan dengan makanan yang ada di rumah ya. Tidak boleh sering-sering bilang, mama belikan saya makanan di sana kak, kita pergi makan di KFC kak, kita pergi makan di restoran kak, bosan dengan makanan di rumah. Tidak boleh lagi ya. Mulai sekarang harus mengucap syukur, apapun makanan yang ada di rumah harus kita makan, karena mama sudah capek-capek masak untuk keluarga makan. Jadi kita harus mengucap syukur sama Tuhan dan tidak boleh selalu mengomel dengan masakan orang tua. Tidak boleh kita bilang, mama punya masakan tidak enak, saya tidak suka, saya tidak mau. Ada yang sampai menangis-menangis itu karena tidak mau makan masakan mama lagi. Jadi mulai sekarang kita tidak boleh mengomel-mengomel, tidak boleh kita bilang-bilang mama punya masakan tidak enak ya. Itu cara kita mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih kita berkat. Siapa di sini yang mau menyenangkan hati Tuhan? Siapa? Ada yang mau menyenangkan hati Tuhan atau mau kasih sedih Tuhan Yesus? Saya tidak mau makan. Tuhan Yesus sedih loh. Tuhan Yesus sedih, aduh, kok Immanuel gak mau makan ya? Aduh, kok Adriel gak mau makan ya? Itu contoh ya. Contoh kalau kita tidak mau makan makanan yang sudah disiapkan sama mama. Bukan cuma Immanuel dengan Adriel saja, semua anak-anak harus selalu mensyukuri berkat Tuhan. Jadi kalau mama atau papa sudah masak di rumah, harus dimakan. Sebelum makan harus berdoa. Harus berdoa dulu, ambil makanan yang secukupnya, tidak boleh ngomel-ngomel. Terus apa lagi? Makanan harus dihabiskan toh? Iya. Ya siapa yang mau? Ini semua tanya lagi, siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Ya, yang mau menyenangkan hati Tuhan berarti harus selalu mengucap syukur seperti yang sudah Miss bilang tadi ya. Bisa? Mulai sekarang jadi anak hebat, anak yang selalu mengucap syukur, dan pasti Tuhan akan senang. Kalau Tuhan sudah senang sama kita, Tuhan sudah senang sama Elda, Tuhan sudah senang sama Sherlyn, Tuhan sudah senang sama Kimora, Tuhan sudah senang sama Felin yang makannya habis, yang selalu mengucap syukur, dan Tuhan sudah senang sama semuanya, semua anak-anak PAUD Petra, maka Tuhan akan selalu memberikan berkat untuk kita. Mau selalu diberkati Tuhan toh? Miss juga mau selalu Tuhan berkati. Jadi Miss harus selalu juga mengucap syukur sama Tuhan, supaya Tuhan senang sama kita. Ya, baik anak-anak, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah anak-anak dengarkan tadi dapat anak-anak lakukan dalam kehidupan anak-anak hari lepas hari ya. Ya, baik anak-anak, ada satu ayat hafalan untuk kita semua. Ada ayat hafalan
Di pembacaan kita yang tadi dari 1 Tesalonika 5 ayat 18a. 1 Tesalonika 5 ayat 18a berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu ayat hafalan kita ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18a, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Ya baik, tadi anak-anak sudah mendengarkan firman dan juga sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya kita untuk berdoa. Kalau kita mau berbicara sama Tuhan, kita harus sopan. Untuk itu Miss minta semua duduk yang manis, semua sikap doa yang sempurna, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Oke, kita sudah bisa mulai berdoa. Sudah duduk yang rapi? Oke, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang teramat baik dalam kehidupan kami, terima kasih banyak Tuhan. Tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kiranya firman yang anak-anak sudah dengarkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran mereka dan dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan Yesus, tolong agar ajar anak-anak ini untuk selalu mengucap syukur untuk semua berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, mau berdoa untuk seluruh anak-anak PAUD Petra. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka. Biarlah anak-anak ini bisa bertumbuh-tumbuh menjadi anak yang kuat, anak yang sehat, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepadamu ya Bapa di sorga. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, untuk dalam masa pendidikan anak-anak ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan mereka roh kepintaran, agar apa yang anak-anak ini cita-citakan ya Tuhan dapat tercapai. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mama dan papa dari seluruh anak-anak PAUD Petra. Bapa, kiranya Engkau menjaga, melindungi, memberkati ya Tuhan. Beri mereka kuat selalu, berikan mereka sehat selalu, dan biarlah Engkau terus menjaga, melindungi mama papa, beri kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam menjaga anak-anak yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan mereka ya Bapa di sorga. Bapa yang ada dalam sorga, Engkau memberkati Miss PAUD Petra, juga Engkau berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran ya Tuhan, serta kesetiaan Tuhan, agar para Miss tetap setia melayani anak-anak PAUD GKI Petra ya Bapa di sorga. Bapa yang ada dalam sorga, tadi juga kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, Engkau menerimanya Tuhan, dan dapat berguna dalam pelayanan di PAUD GKI Petra. Tuhan Yesus, Engkau menjaga, melindungi anak-anak ini juga Tuhan. Dalam pergaulan mereka Tuhan, Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau jauhkan mereka dari pergaulan buruk yang akan merusak masa depan mereka. Biarlah Engkau terus menjaga mereka, dan biarlah anak-anak ini bisa bergaul dengan anak-anak yang baik, sehingga mereka pun bisa menjadi anak-anak yang baik ya Bapa di sorga. Bapa di sorga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya anak-anakku semua, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita menyanyi satu pujian. Namun sebelumnya Miss undang semuanya untuk bangkit berdiri, semuanya berdiri, dan kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan dengan sikap doa. Kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima
Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, dengan berakhirnya lagu Terima Kasih Tuhan, berakhirlah sudah ibadah kita pada hari ini. Miss Waya dan Miss Leni serta Miss Dea dan Miss Merlin mengucapkan terima kasih banyak untuk anak-anakku semua yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Mama Papa yang sudah mendampingi anak-anak untuk beribadah pada hari ini. Baik, Miss mau berpesan untuk anak-anakku semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, karena sekarang kan masih ada virus corona. Jadi, Miss harap kalau anak-anak mau keluar, kalau yang penting-penting saja, kalau memang sudah tidak bisa tinggal di rumah dan anak-anak harus keluar, Miss harap anak-anak semua harus memakai masker. Harus selalu memakai masker. Dan tidak boleh dilepas-lepas ya kalau lagi di luar. Anak-anak harus selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan air mengalir. Kalau tidak ada air mengalir, harus memakai hand sanitizer. Dan untuk selalu menjaga jarak supaya kita bisa terhindar dari virus corona. Dan jangan lupa untuk tetap makan makanan yang sehat dan bergizi serta berdoa. Baik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai berjumpa di ibadah kita selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye.